Presiden tinjau lokasi tactical floor game. Wakil Presiden harap konsistensi kehadiran masyarakat sipil bantu masyarakat. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta laksanakan apel gelar pasukan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali saya Rizka Amelia dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Presisi Utama edisi 9 November 2022. Sejumlah informasi terhangat yang terjadi sepanjang hari ini akan kami hadirkan untuk Anda dan inilah Presisi Utama selengkapnya. Ya pemirsa, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengharapkan konsistensi kehadiran dan peran masyarakat sipil dalam membantu pemerintah membawa Indonesia terbebas dari kemiskinan. Hal ini disampaikan Wakil Presiden pada pembukaan Seminar Nasional Koalisi Masyarakat Sipil, Gerakan Masyarakat Miskin Kota dan Nelayan Tradisional dalam memperkuat akuntabilitas layanan publik sebagai upaya pengurangan kemiskinan ekstrim. Hadirin sekalian, angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2022 tercatat sebesar 9,54%. Artinya masih terdapat 26,16 juta masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Menilik lebih jauh, penduduk miskin pedesaan terdata sebanyak 12,29%. Dan penduduk miskin perkotaan 7,5%. Sementara kemiskinan di wilayah pesisir relatif lebih tinggi, yaitu mencapai 12,5%. Kedepan pengentasan kemiskinan tetap menjadi agenda pemerintah dengan fokus pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim secara menyeluruh, tidak hanya di wilayah pedesaan tapi juga perkotaan hingga pesisir. Bahkan Indonesia berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrim hingga 0% pada akhir 2024. Target ini 6 tahun lebih cepat dibandingkan komitmen global pada tujuan pembangunan berkelanjutan untuk menghapus kemiskinan ekstrim tahun 2030. Dalam upaya akselerasi penghapusan kemiskinan ekstrim, pemerintah telah menetapkan 3 strategi utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan yang ketiganya penurunan jumlah wilayah kantong-kantong kemiskinan. Pemerintah juga melaksanakan kebijakan afirmatif dari sisi anggaran, perbaikan data dan pensasaran, serta penguatan pelaksanaan melalui pendekatan konvergensi agar target eliminasi kemiskinan ekstrim tahun 2024 bisa tercapai. Hadirin yang terhormat, di tengah berbagai upaya tersebut, ancaman resesi global, perubahan iklim, dan faktor geopolitik menjadi tantangan serius bagi penanggulangan kemiskinan. Meskipun saat ini tingkat pertumbuhan ekonomi masih terjaga, antisipasi atas segala kemungkinan tetap perlu disiapkan. Ketahanan energi dan ketahanan pangan harus menjadi orientasi utama pemerintah, khususnya untuk menjamin kebutuhan pangan dan energi masyarakat tercukupi dan berkelanjutan. Untuk itu pemerintah antara lain telah memperkuat skema perlindungan sosial dan subsidi, utamanya bagi kelompok miskin dan rentan, serta memperkuat sektor usaha melalui jaring pengaman sektor real dan jaring pengaman sektor keuangan. Tentu saja pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,
upaya penanggulangan kemiskinan dan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrim membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kelompok dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Hadirin yang berbahagia, demokrasi Indonesia memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk berperan aktif dan partisipatif mengawal pembangunan agar sesuai dengan amanat konstitusi. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan suara dan kepentingan kelompok marginal didengar dan dipertimbangkan, utamanya dalam proses pengambilan kebijakan yang berdampak bagi kehidupan mereka. Hal ini termasuk memastikan mobilisasi dan alokasi anggaran negara dapat dikelola secara terbuka dan akuntabel. Dengan demikian, seluruh pembiayaan diharapkan akan betul-betul berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang paling membutuhkan. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan apresiasi atas inisiatif dan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan rekan-rekan koalisi masyarakat sipil bersama warga masyarakat yang mewakili kelompok masyarakat miskin kota dan nelayan kecil atau tradisional. Seminar ini saya harapkan dapat menjadi platform yang mewadahi kontribusi dan penguatan kolaborasi koalisi masyarakat sipil guna meningkatkan transparansi anggaran agar lebih bermanfaat bagi publik. Ke depan saya menantikan konsistensi, kehadiran, dan peran serta seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat sipil di dalamnya, guna mewujudkan Indonesia bebas kemiskinan, kesenjangan, dan ketertinggalan. Pemirsa, Polda Jawa Timur berhasil mengamankan 7 tersangka dari kelompok Umbrella Corp. Kelompok ini mencuri ratusan ribu data warga Amerika Serikat, Inggris, serta beberapa negara lain dan menjualnya ke pasar gelap. Dari hasil penjualan data ini mereka mendapat keuntungan hingga 5 miliar rupiah. Subdit 5 Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur membongkar jaringan pembuat dan penyebar scam page atau website palsu yang telah menyebar ke 70 negara. Mereka yang diamankan adalah pemimpin kelompok Umbrella Corp berinisial KEP dan anggotanya berinisial PRS, RKY, dan TMS. 3 anggota lagi masih dalam pengejaran polisi, masing-masing berinisial BY, HGK, dan FR. Kelompok ini menyasar warga Amerika Serikat sebanyak 239.000 data, warga Inggris 12.000 data, warga Rumania 5.000 data, warga Australia 2.400 data, dan warga Indonesia 100 data. Data yang dari 260.000 tadi ini dijual kepada masyarakat yang akan menggunakan dalam transaksi paperless. Sehingga orang yang punya data tersebut pasti akan mengalami kerugian. Pertama, datanya dipakai untuk melaksanakan transaksi. Yang kedua, kalau ada sisa uang yang ada dalam itu gimana mereka? Per data awalnya dia dijual $5, tapi yang terakhir sampai dengan $15. Ini kira-kira yang mereka dapatkan dalam penjualan data yang dia dapatkan. Jualnya sedunia bagi masyarakat yang ingin menggunakan data. Mereka akan jual data ini. Dalam melakukan aksinya, mereka menggunakan perangkat lunak yang mereka buat sendiri bernama Number Phone Generator untuk mencari akun email dan nomor ponsel target. Para tersangka kemudian menjual data yang berhasil dikumpulkan di pasar gelap. Dari hasil penyidikan, hasil penjualan di pasar gelap berupa mata uang Bitcoin dan dikonversi ke rupiah. Para tersangka ini meraup keuntungan hingga 5 miliar rupiah.
Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 35 Jungto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman penjara maksimal 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kasus pencurian data yang telah beroperasi sejak tahun 2018 ini memang cukup meresahkan. Mereka tak hanya meretas data saja, tapi juga kartu kredit korban untuk kepentingan mereka. Nah, peretasan ini terjadi di beberapa negara. Pemirsa, kita akan lihat yang pertama ini sebanyak 239.000 warga Amerika Serikat, 12.000 warga Inggris, 5.000 warga Rumania, 2.400 warga Australia, dan di Indonesia sendiri ini ada 100 warga Indonesia yang memang terkena pencurian data. Lalu seperti apa modusnya pemirsa? Lacak akun email dan nomor ponsel dengan perangkat lunak buatan sendiri, dan mereka ini biasanya akan mengirimkan link URL via email dan nomor ponsel yang sudah didapat. Kemudian target yang kemudian mereka ini klik link URL ini akan diarahkan ke website palsu buatan para tersangka. Setelah itu korban yang tertarik ini otomatis pasti akan mengisi form data, dan data ini kemudian dijual di pasar gelap. Nah, kemudian pemirsa, barang bukti yang sudah disita ini ada sebanyak 2 laptop, 4 ponsel, 2 senjata airsoft gun beserta dengan peluru, kemudian ada 3 mobil, sertifikat tanah, beberapa buku gabungan. Mohon maaf, maksud saya adalah buku tabungan dan ATM, kemudian ada 1 set komputer rakitan, dan ada uang tunai, ini totalnya 273 juta rupiah. Dan pemirsa, jika Anda menerima penawaran atau link URL yang tidak dikenal atau mencurigakan di ponsel atau pada saat Anda berselancar di dunia maya, sebaiknya diabaikan saja agar terhindar dari modus oknum-oknum yang ingin mengambil data kita. Pemirsa, usai jeda berikut akan kami hadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Presisi Utama. Menjadi teman aktivitas Anda setiap hari. Perjalanan membawa Kapanpun, dimanapun. kukira kita akan bersama. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter @Polri TV Radio. Transparansi informasi dan terpercaya. Sebagai anggota Korps Bayangkara, tugas kami adalah mengabdi pada negara dan masyarakat. Selain tugas utama yang kami jalankan dengan profesional, kami juga selalu berusaha menjadi inspirasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini adalah bakti kami bagi negeri sebagai Polri yang presisi. Abdi negara yang memiliki arti lebih bagi sesama. Salah satu bakti kami pada negeri dalam menjadi Polri yang presisi adalah selalu berbuat lebih dari sekedar menjalankan tugas. Kami selalu ingin menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekeliling kami. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi tuan rumah presidensi G20 2022.
Kepolisian Negara Republik Indonesia siap memberikan pengamanan yang optimal. Melalui inovasi 91 Command Center. Dan untuk mendukung penyelenggaraan Presidensi G20 2022 yang ramah lingkungan, Polri menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Polri siap memantau pengamanan dan penjagaan seluruh rangkaian kegiatan Presidensi G20 2022. Polri Presisi melakukan Operasi Puri Agung 2022. Selamat datang di Bali, Indonesia. Recover together, recover stronger. Dalam memberikan keamanan bagi seluruh peserta presidensi G20, Polri menggelar operasi kepolisian dengan sandi operasi Puri Agung 2022. Recover together, recover stronger. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia. Demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Polri Presisi sebagai garda terdepan selalu melindungi seluruh wilayah kepulauan dan menjaga kekayaan perairan Indonesia. Menjadi teman aktivitas Anda setiap hari. Perjalanan membawa Kapanpun, dimanapun. kukira kita akan bersama. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter @PolriTVRadio. Transparansi, informasi, dan terpercaya. Tentunya tetap sebagai pelopor dalam menciptakan masyarakat yang sadar. Kita harus bersama-sama menjaga agar kasus COVID-19 tidak naik lagi. Ayo segera ikut vaksin, ayo disiplin terapkan protokol kesehatan. Di sore hari, kami perbaharui kembali informasi Anda dengan beragam informasi aktual dan isu terhangat dari berbagai penjuru Nusantara. Narasumber terpercaya kami hadirkan membedah isu terkini. Yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS yang dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di sosial media. Laporan lalu lintas NTMC Polri dari kota besar di Indonesia. Di mana arus lalu lintas dari arah Indramayu yang menuju ke Pamanukan. Dari arah Bumi Ayu atau exit tol Pejagan yang akan menuju hingga ke laporan arah langsung petugas di lapangan dimanapun Anda berada. Presisi Petang hadir setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat hanya di Polri Radio. Menjadi teman aktivitas Anda setiap hari. Perjalanan membawa Kapanpun, dimanapun. kukira kita akan bersama. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter @PolriTVRadio. Transparansi, informasi, dan terpercaya.
Kembali bersama kami di Presisi Utama, pemirsa. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar apel gelar pasukan kesiapsiagaan menghadapi bencana bersama dengan unsur gabungan meliputi TNI, Basarnas, Satpol PP, PMI, dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara tersebut dilaksanakan di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam di wilayah daerah istimewa Yogyakarta tahun 2022, Polda DIY menggelar apel gelar pasukan kesiapsiagaan menghadapi bencana bersama dengan unsur gabungan meliputi TNI, Basarnas, Satpol PP, PMI, dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Apel gelar pasukan tersebut turut dihadiri Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Brigjen Polisi Slamet Santoso, dan para pejabat utama Polda DIY. Acara ini dilaksanakan di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 9 November 2022. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kapolda DIY Irjen Polisi Suwondo Nainggolan. Dalam amanatnya, Kapolda menjelaskan bahwa daerah istimewa Yogyakarta memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, ombak besar, serta gempa bumi yang akan berakibat pada kerugian jiwa, harta benda milik masyarakat. Untuk mengantisipasi segala bentuk bencana yang mungkin terjadi, diperlukan kesiapsiagaan dan keterpaduan dinas instansi terkait dalam rangka mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan. Melalui apel kesiapsiagaan ini, Polda DIY beserta seluruh jajarannya diharapkan mampu mempersiapkan diri secara maksimal dengan seluruh sumber daya yang dimiliki baik personil maupun sarana dan prasarana, ikut berperan secara aktif dalam rangka penanggulangan bencana alam di tengah pandemi COVID-19 ini yang belum juga berakhir. Dalam kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh peserta yang telah hadir untuk bersama-sama siap siaga, terutama dalam menghadapi ancaman bencana yang bisa terjadi kapanpun di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kapolda berharap dengan digelarnya apel ini, Polda DIY beserta seluruh jajarannya mampu mempersiapkan diri secara maksimal dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik personil maupun sarana dan prasarana untuk ikut berperan secara aktif dalam rangka penanggulangan bencana alam di tengah pandemi COVID-19. Di akhir amanatnya, Kapolda berpesan agar para jajarannya memantau setiap perkembangan situasi yang terjadi di wilayah yang rawan bencana, sehingga melakukan sambang dan beri imbauan kepada warga di wilayah yang potensial terdampak melalui pendekatan secara preemptif kepada masyarakat terkait peran serta dalam menghadapi bencana alam. Tim Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, berikut ini akan kami hadirkan 5 berita utama yang kami kemas dalam Top 5 News. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin mengunjungi Pavilion Indonesia di Conference of the Parties 27 atau COP27 di Mesir. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menyebutkan terdapat poin-poin yang harus dilakukan negara-negara dunia guna mengatasi perubahan iklim. Selain itu, Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin menekankan peran penting Indonesia dalam presidensi G20 yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 hingga 16 November 2022. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden juga memaparkan sejumlah kebijakan yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam upaya penurunan emisi, misalnya dalam hal investasi transisi energi, pendanaan untuk aksi iklim, hingga pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Kapolda Nusa Tenggara Barat melakukan apel gelar pasukan operasi Mandalika 3 Rinjani 2022 Polda Nusa Tenggara Barat dalam rangka pengamanan event World Superbike 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok. Pengamanan event World Superbike Mandalika 2022 dilaksanakan mulai tanggal 9 November hingga 15 November 2022. Sebanyak 2.712 personil gabungan dipersiapkan untuk pengamanan Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan tersebut, Kapolda menjelaskan bahwa 2.712 personil gabungan sudah dipersiapkan untuk pengamanan event World Superbike 2022.
Di Tipikor Bareskrim Polri kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Pertamina Patraniaga dan PT Asmin Kualindo Tuhuk. Hal tersebut dilakukan atas kasus tindak pidana korupsi, jual beli bahan bakar minyak non-tunai yang merugikan negara lebih dari 450 miliar rupiah. Dalam kasus yang melibatkan PT Pertamina Patraniaga dengan PT Asmin Kualindo Tuhuk, kasus ini mulai diselidiki sejak Agustus 2022 lalu. Sementara itu, penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka mencari barang bukti lainnya yang dapat memperjelas dugaan perkara tindak pidana korupsi tersebut, karena dalam kasus korupsi tersebut belum ada tersangka yang ditetapkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meminta dua industri farmasi yaitu PT Samko Farma dan PT Ciubros Farma untuk memusnahkan dan menarik obat sirup produksinya dari seluruh Indonesia. Hal ini menyusul ditemukannya kandungan cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dalam bahan baku propilen glikol untuk obat sirup maupun dalam produk jadi obat sirup kedua perusahaan tersebut. Sekelompok pemuda tiba-tiba menyerang sebuah warung kopi bernama Dokter Kopi dengan menggunakan parang dan panah. Namun naas ternyata pengunjung warung kopi adalah anggota Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan yang sedang beristirahat usai melakukan patroli. Para pemuda ini pun kemudian ditangkap. Video penyerangan rumah kopi tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Wakil Kepala Satreskrim Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan, Komisaris Polisi Jufri Nasir mengatakan penyerangan warung kopi Dokter Kopi tersebut terjadi saat dirinya bersama Kepala Satreskrim Polrestabes Makassar AKBP Reonald TS Simanjuntak berada di lokasi kejadian. Aksi penyerangan warung kopi terjadi pada Ahad 6 November 2022 sekitar pukul 1.50 dini hari waktu Indonesia Tengah. Adapun motif penyerangan warung kopi tersebut yakni pemalakan dan perebutan lahan parkiran. Akibat aksi penyerangan warung kopi tersebut, Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan mengamankan sebanyak 7 orang tersangka. Para tersangka dijerat dengan pasal 335 KUHP dengan ancaman hukuman pidana maksimal 12 tahun penjara. Presisi Utama akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Tetap bersama kami. Menjadi teman aktivitas Anda setiap hari. Perjalanan membawa kapanpun, dimanapun. Kukira kita akan bersama. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play Store dan App Store. Follow Instagram dan Twitter @PolriTVRadio. Transparansi informasi dan terpercaya. Sebagai anggota Korps Bayangkara, tugas kami adalah mengabdi pada negara dan masyarakat. Selain tugas utama yang kami jalankan dengan profesional, kami juga selalu berusaha menjadi inspirasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini adalah bakti kami bagi negeri sebagai Polri yang presisi. Abdi negara yang memiliki arti lebih bagi sesama. Salah satu bakti kami pada negeri dalam menjadi Polri yang presisi adalah selalu berbuat lebih dari sekedar menjalankan tugas. Kami selalu ingin menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekeliling kami. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya.
Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi tuan rumah presidensi G20 2022. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap memberikan pengamanan yang optimal. Melalui inovasi 91 Command Center. Dan untuk mendukung penyelenggaraan presidensi G20 2022 yang ramah lingkungan, Polri menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Polri siap memantau pengamanan dan penjagaan seluruh rangkaian kegiatan presidensi G20 2022. Polri Presisi melakukan operasi Puri Agung 2022. Selamat datang di Bali, Indonesia. Recover together, recover stronger. Dalam memberikan keamanan bagi seluruh peserta presidensi G20, Polri menggelar operasi kepolisian dengan sandi operasi Puri Agung 2022. Recover together, recover stronger. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia. Menjaga keamanan negara Indonesia. Demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Polri Presisi sebagai garda terdepan selalu melindungi seluruh wilayah kepulauan dan menjaga kekayaan perairan Indonesia. Menjadi teman aktivitas Anda setiap hari. Perjalanan membawa Kapanpun, dimanapun. kukira kita akan bersama. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter @Polri TV Radio. Transparansi informasi dan terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polres Kupang mengerahkan pasukan pengamanan Pilkades di 74 TPS di 13 kecamatan di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tanggal 7 November 2022 menjadi momen penting bagi warga 74 desa di Kabupaten Kupang dalam menentukan pemimpin baru di desa mereka. Kali ini Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto memimpin langsung giat pemantauan dengan menggunakan motor trail. Adapun desa yang dipantau yakni desa di Kecamatan Kupang Tengah, Taibenu, Nekamese, dan Kupang Barat. Melalui medan yang berat dan cuaca yang tidak bersahabat, rombongan tidak gentar dan dapat melewati rute-rute yang telah ditetapkan. Dalam kesempatan ini, Kapolres Kupang juga memberikan pesan-pesan Kamtibmas kepada warga di TPS yang dikunjungi agar tercipta suasana yang aman dan damai pada Pilkades kali ini. Tim Humas Polres Kupang, Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Nusa Tenggara Barat melakukan apel gelar pasukan operasi Mandalika 3 Rinjani 2022 dalam rangka pengamanan event World Superbike
2022 di sirkuit Mandalika Lombok bertempat di lapangan Tribun Baradaksa, Polda Nusa Tenggara Barat. Polda Nusa Tenggara Barat melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mandalika 3 Rinjani 2022 dalam rangka pengamanan event World Superbike di lapangan Tribun Baradaksa, Polda NTB. Bertindak sebagai pimpinan apel Kapolda NTB, Irjen Polisi Joko Purwanto, dihadiri oleh Gubernur NTB, Wakil DPRD NTB, seluruh anggota Forkopimda, para pejabat utama Polda NTB, Kabinda, dan Lanal, dan Lanutzam, Direktur ITDC, Direktur MGPA, Kapolres dan Kapolresta Sepulau Lombok. World Superbike. Event ini tidak ada di provinsi lain di negara Republik Indonesia kecuali Nusa Tenggara Barat. Saya sebagai Kapolda sangat berharap dan bismillah yakin bahwa kita bisa menjaga kebanggaan kita, kehormatan kita, dan harga diri kita dalam hal ini adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena kita dan juga kita berada di Nusa Tenggara Barat. Tidak ada alasan apapun kita tidak menggunakan nama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadikan kerjasama, soliditas, sinergitas kita semuanya menjadikan bukti bahwa pengamanan WSBK merupakan bagian dari pembuktian Nusa Tenggara Barat ada yang namanya Nusa Tenggara Barat Gemilang. Bapak Ibu sekalian, teman-teman para pejuang tangguh, tugas pengamanan ini tidak hanya semata bentuk teknis pengamanan. Tidak semata-mata kita berdiri di tempat lintasan orang yang masuk ke Pulau Lombok, yang bergerak ke arah Lombok Tengah, yang berpartisipasi untuk suksesnya pengamanan atau suksesnya pelaksanaan WSBK. Tidak hanya itu, tapi hal yang paling penting adalah nilai. Kalau kita sepakat dan harusnya sepakat, kita bangga dengan Nusa Tenggara Barat. Jadi nggak ada lagi ceritanya ini polisi, ini TNI, itu yang pegang senar drum, bass drum apa, Fox itu. Tidak ada lagi yang pakai baret coklat, baret biru, baret apapun. Ada yang berdasi, ada yang pegang satwa, atau kita yang berdiri di sini ada yang berpakaian beraneka ragam. Tidak lagi mengenai itu, tapi kita adalah Nusa Tenggara Barat. Pengamanan event World Superbike Mandalika 2022 dilaksanakan mulai hari ini tanggal 9 November 2022 hingga 15 November 2022 pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan. Pada kesempatan ini Kapolda menjelaskan bahwa 2.712 personel gabungan sudah dipersiapkan untuk pengamanan event World Superbike 2022. Tim Humas Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke informasi perakiran cuaca pemirsa. Bagi Anda yang akan beraktivitas besok, kita simak seperti apa perakiran cuaca menurut BMKG pemirsa. Besok hari Kamis tanggal 10 November 2022 di Jakarta, prediksinya besok pagi cuacanya ini akan berawan, kemudian siang hari akan hujan ringan sampai dengan malam hari. Di Jambi pemirsa, besok pagi cuaca diprediksi akan berawan, siang hari akan turun hujan ringan dan pada malam hari akan kembali berawan.
Kemudian di Bandung, Jawa Barat, pagi hari ini akan cerah berawan, namun siang hari hati-hati karena prediksinya akan turun hujan petir dan pada malam hari akan turun hujan dengan intensitas yang sedang. Kita akan beralih ke 4 kota selanjutnya. Saya akan bacakan 3 diantaranya, pemirsa. Di Surabaya, Jawa Timur, besok pagi cuaca diprediksi akan berawan, siang hari akan hujan sedang dan pada malam hari akan cerah berawan. Kemudian di Pontianak, pemirsa, besok pagi akan cerah berawan, siang hari akan turun hujan ringan dan pada malam hari akan kembali cerah berawan. Terakhir di Palembang, besok pagi akan cerah berawan sampai dengan siang hari dan pada malam hari cuaca diprediksi akan berawan. Ini adalah perakiraan cuaca menurut BMKG untuk esok hari. Kami harapkan dapat menjadi gambaran bagi Anda yang akan beraktivitas keluar rumah besok. Pemirsa, kami harus jeda sesaat. Usai jeda berikut akan kami hadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Presisi Utama. Menjadi teman aktivitas Anda setiap hari. Perjalanan membawa Kapanpun, dimanapun. kukira kita akan bersama. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter @Polri TV Radio. Transparansi informasi dan terpercaya. Sebagai anggota Korps Bayangkara, tugas kami adalah mengabdi pada negara dan masyarakat. Selain tugas utama yang kami jalankan dengan profesional, kami juga selalu berusaha menjadi inspirasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini adalah bakti kami bagi negeri sebagai Polri yang presisi. Abdi negara yang memiliki arti lebih bagi sesama. Salah satu bakti kami pada negeri dalam menjadi Polri yang presisi adalah selalu berbuat lebih dari sekedar menjalankan tugas. Kami selalu ingin menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekeliling kami. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi tuan rumah presidensi G20 2022. Kepolisian Negara Republik Indonesia siap memberikan pengamanan yang optimal. Melalui inovasi 91 Command Center. Dan untuk mendukung penyelenggaraan presidensi G20 2022 yang ramah lingkungan, Polri menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Polri siap memantau pengamanan dan penjagaan seluruh rangkaian kegiatan presidensi G20 2022. Polri Presisi melakukan operasi Puri Agung 2022. Selamat datang di Bali, Indonesia. Recover together, recover stronger. Dalam memberikan keamanan bagi seluruh peserta presidensi G20, Polri menggelar operasi kepolisian dengan sandi operasi Puri Agung 2022. Recover together, recover stronger. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia. Dikelilingi oleh perairan dan kaya akan kekayaan laut. Polri Presisi sebagai garda terdepan akan selalu berkiprah menjaga perairan Indonesia.
menjaga keamanan negara Indonesia. Demi keutuhan dan kedaulatan bangsa. Polri Presisi sebagai garda terdepan selalu melindungi seluruh wilayah kepulauan dan menjaga kekayaan perairan Indonesia. Menjadi teman aktivitas Anda setiap hari. Perjalanan membawa Kapanpun, dimanapun. kukira kita akan bersama. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter @Polri TV Radio. Transparansi informasi dan terpercaya. Tentunya tetap sebagai pelopor dalam menciptakan masyarakat yang sadar. Kita harus bersama-sama menjaga agar kasus COVID-19 tidak naik lagi. Ayo segera ikut vaksin, ayo disiplin terapkan protokol kesehatan. Di sore hari, kami perbaharui kembali informasi Anda dengan beragam informasi aktual dan isu terhangat dari berbagai penjuru Nusantara. Narasumber terpercaya kami hadirkan membedah isu terkini. Yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS yang dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di sosial media. Laporan lalu lintas NTMC Polri dari kota besar di Indonesia. Di mana arus lalu lintas dari arah Indramayu yang menuju ke Pamanukan. Dari arah Bumi Ayu atau exit tol Pejagan yang akan menuju Hingga ke laporan arah langsung petugas di lapangan dimanapun Anda berada. Presisi Petang hadir setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat hanya di Polri Radio. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat dua pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Utama, pemirsa. Dalam rangka mendukung program pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, Polwan Polres Kapuas melakukan silaturahmi, koordinasi dan juga edukasi kepada orang tua balita di Posyandu di Desa Sei Asam, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kapolres Kapuas AKBP Kori Wicaksono melalui tim Hasupa Hasundau Polres Kapuas
melaksanakan silaturahmi, koordinasi, dan edukasi dengan tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga serta kader Posyandu kepada orang tua balita dalam rangka mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam percepatan penurunan stunting. Tim Hasupa Hasandau Polwan Polres Kapuas yang terlibat dalam kegiatan ini berkoordinasi dengan kader Posyandu dan bidan yang ada di Posyandu Desa Sei Asam. Diketahui terdapat 6 balita yang saat ini dalam pantauan karena disinyalir menjurus kepada stunting karena memiliki timbangan berat badan kurang dari rata-rata. Adapun jumlah anak yang datang ke Posyandu di Desa Sei Asam, Kabupaten Kapuas setiap bulannya kurang lebih 80 balita dengan usia 1 hingga 5 tahun. Kehadiran Hasupa Hasandau Polwan Polres Kapuas untuk memberikan edukasi dan imbauan mengenai peran penting orang tua untuk memberikan makanan yang bergizi kepada anak dalam rangka mencegah stunting. Selain itu juga mengimbau para ibu untuk selalu datang ke Posyandu dengan membawa balitanya paling tidak 1 bulan sekali untuk menimbang para balita agar terhindar dari stunting atau gizi buruk. Tidak hanya itu, Polwan Polres Kapuas juga mengimbau kepada para ibu, wanita atau anak apabila menjadi sorotan KDRT atau permasalahan sosial lainnya agar jangan segan meminta bantuan dan konseling kepada Polwan Polres Kapuas untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur kekeluargaan atau jalur hukum. Tim Humas Polres Kapuas, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, ajang lari internasional New York Marathon kembali diselenggarakan secara penuh sejak pandemi dan diikuti oleh 50.000 peserta. Peminat lomba ini selalu membludak tiap tahunnya, membuat pendaftaran jadi sangat ketat. Meski demikian, pelari Indonesia nyaris tidak pernah absen mampir ke ajang ini. Jurnalis VOA Randy Wicaksana menanyakan para pelari Indonesia di New York Marathon ini bagaimana mereka bisa mendapatkan slot lari di perlombaan ini. Berikut liputannya. Ini Hasan Ramdan dan Derisa Zahara yang terbang ke New York City demi New York Marathon 2022. Ini maraton pertama bagi keduanya. Mei atau Juni itu udah mulai latihannya. Kalau bisa dibilang newbie juga di running ini. Setelah diadakan secara terbatas pada tahun 2021, ajang New York Marathon tahun ini kembali diadakan secara penuh dengan kapasitas 50.000 pelari dari seluruh dunia. Termasuk para pelari Indonesia. Hasan dan Derisa adalah 2 dari sedikit warga Indonesia yang beruntung bisa mendapatkan slot berlari di event lari maraton ini. Angka 50.000 mungkin nampak seperti slot yang besar. Tapi peminat lomba lari ini luar biasa besarnya sehingga membuat pendaftaran menjadi sangat ketat. Beberapa jalur tak jarang membuat peserta harus merogoh kocek lebih dalam di luar tiket maraton yang seharga $295 Amerika atau kurang dari 5 juta rupiah. Dari 84.000 pendaftar jalur undian tahun ini, hanya sekitar 10.000 saja yang lolos undian. Derisa salah satunya. Setelah si race ini selesai, kali beberapa bulan setelahnya itu bakal dibuka tuh buat loterinya. Jadi kita tinggal masukin nama, register di NYRR, terus nanti beberapa bulan kemudian kita dapat email kalau misalnya kita dapat slotnya atau enggak. Sementara Hasan butuh upaya lebih keras untuk dapatkan slot larinya. Namanya 9+1, 9-nya itu race, 1-nya itu volunteer. Hasan harus ikuti 9 lomba lari yang diadakan oleh New York Road Runners dan 1 kali jadi sukarelawan pada New York Marathon sebelumnya. Itu jadi kayak volunteer buat ngasih minuman buat para runner. Yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya apa sih motivasi para pelari asal tanah air untuk berkeinginan mengikuti event maraton hingga ke luar negeri seperti New York Marathon ini? It's a great question. Kebanyakan memang mencari pengalaman lari istimewa. Karena magical city-nya itu ya, jadi kita pengen berada di situ, terus kayak view-nya it's gonna be amazing. Kita akan run the 5 bridges in New York through 5 boroughs. Namun sebagian lainnya, ini menjadi pembuktian untuk diri sendiri.
Saya tuh hidup dengan satu ginjal, jadi saya buktikan bahwa saya masih bisa sehat gitu. 42 km dan 5-6 jam kemudian. Sekarang apa yang dirasakan tubuh? Sekarang kaki kayak mau copot sih. Tapi, you know what? I overcome the pain. Keduanya kini siap kembali ke tanah air dengan kaki pegal dan pengalaman yang tak terlupakan. Dari New York Marathon, Finish strong! Randy Wicaksana dan Andira Inaya, VOA. Usai jeda berikut akan kami hadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Presisi Utama. Menjadi teman aktivitas Anda setiap hari. Perjalanan membawa Kapanpun, dimanapun. kukira kita akan bersama. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter @Polri TV Radio. Transparansi informasi dan terpercaya. Sebagai anggota Korps Bayangkara, tugas kami adalah mengabdi pada negara dan masyarakat. Selain tugas utama yang kami jalankan dengan profesional, kami juga selalu berusaha menjadi inspirasi bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini adalah bakti kami bagi negeri sebagai Polri yang presisi. Abdi negara yang memiliki arti lebih bagi sesama. Salah satu bakti kami pada negeri dalam menjadi Polri yang presisi adalah selalu berbuat lebih dari sekedar menjalankan tugas. Kami selalu ingin menjadi inspirasi bagi masyarakat di sekeliling kami. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo siang tadi meninjau kesiapan pengamanan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali. Dalam peninjauan ini, Presiden didampingi oleh sejumlah menteri, Panglima TNI, dan Kapolri. Presiden mengapresiasi berbagai persiapan pengamanan yang dilakukan tim gabungan TNI Polri. Untuk memastikan pengamanan event konferensi tingkat tinggi G20, Presiden Joko Widodo meninjau langsung ke lokasi yang akan dihadiri para pemimpin negara-negara G20. Salah satu yang ditinjau Presiden adalah pelaksanaan kegiatan Tactical Floor Game. Melalui Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Presiden menyampaikan apresiasi atas semua persiapan yang telah dilakukan personel gabungan TNI Polri. Saya kira tadi masukan dari Menhan, dari Panglima TNI, dari Kapolri maupun Kepala Staf Angkatan. Mereka semua menunjukkan kekompakan, terintegrasi kata Presiden, dan kemudian juga paham siapa berbuat apa kalau ada apa-apa. Dan ini juga saya kira memberikan pesan pada siapapun bahwa TNI Polri itu siap menghadapi apapun. Ya, kita berdoa sama Tuhan, tapi saya kira apa yang terbaik dibuat TNI Polri tadi waktu digelar, saya kira Presiden sangat puas. Dan ini yang perlu dicatat, pertama kali sejarah Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia hadir dalam Tactical Floor Game untuk melihat
sendiri kesiapan TNI Polri karena pengalaman beliau di Hamburg pada tahun 2017 di mana peserta G20 tidak bisa keluar dari tempat hotelnya untuk bertemu. Ya. TNI dan Polri juga telah menyiapkan berbagai strategi dan rencana cadangan agar KTT G20 berjalan lancar dan aman. Ya, jelas sepanjang rute. Kalau site venue-venue kan sudah ya. Hotel-hotel semua sudah. Nah, kemudian rute juga sudah. Nah, itu fokus. Tetapi di luar itu saya punya cadangan, Bapak Kapolri juga punya cadangan pasukan. Seandainya ada dinamika di luar yang kami siapkan, kita pasti kerahkan. Jadi saya kira sudah jelas bahwa semua kegiatan menjadi fokus pengamanan kita. Karena memang semua itu menjadi satu rangkaian. Jadi mulai dari kedatangan, tadi sudah disampaikan, sampai dengan akomodasi, terus kemudian ke venue, itu semuanya juga kan diatur waktunya. Jadi semuanya harus lancar, baik jalurnya, kemudian pengawalannya, kemudian kondisi di masing-masing wilayah harus dipastikan aman. Kemudian kita juga mempersiapkan yang namanya contingency plan untuk escape, apakah terkait dengan kesehatan, apakah terkait dengan peristiwa-peristiwa lain. Itu juga semua disiapkan. Saya kira Pak Panglima dengan kami dan seluruh stakeholder yang ada akan terus memperkuat supaya seluruh rangkaian pengamanan bisa disajikan terbaik. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang ikut mendampingi Presiden melihat sinergi kerjasama TNI Polri dan seluruh pihak terkait yang solid dalam pengamanan KTT G20 menunjukkan Indonesia siap menjadi tuan rumah event besar ini. Menyampaikan penghargaan kepada TNI, Polri, BIN, semua unsur ya, luar biasa persiapannya. Kita optimis, ya kita siap. Ini gawean besar untuk bangsa kita. Ini kehormatan besar ya, kita seluruh rakyat saya harap ikut mengamankan. Pengamanan yang terbaik adalah seluruh rakyat mengamankan. Ya, ini kehormatan untuk bangsa kita. Saya kira itu. Terima kasih. Puncak kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 di Bali akan berlangsung pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2022. Tim Liputan, Polri TV. Pemirsa, Indonesia yang saat ini memegang presidensi G20 berperan penting dalam upaya penurunan emisi untuk mengatasi perubahan iklim. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Maruf Amin saat mewakili Presiden Joko Widodo di perundingan Conference of the Parties 27 di Mesir. Saat berada di Mesir, Wakil Presiden Maruf Amin mengunjungi Pavilion Indonesia di Conference of the Parties 27 atau COP27. Wakil Presiden memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan COP27 menggantikan Presiden Joko Widodo. Wapres Maruf Amin menyebutkan ada poin-poin yang harus dilakukan negara-negara dunia guna mengatasi perubahan iklim. Selain itu, Wakil Presiden juga menekankan peran penting Indonesia dalam presidensi G20 yang akan diselenggarakan 15-16 November 2022. Ini saya menyampaikan beberapa hal. Pertama supaya COP27 ini menjadi COP implementasi. Sebab sudah setahun lebih sesudah Glasgow itu tidak ada kemajuan perubahan global secara signifikan. Bahkan beberapa komitmen yang selama ini sudah disepakati itu juga belum dapat diimplementasikan. Karena itu kita mengharapkan COP27 ini tidak hanya menyampaikan atau mengemukakan soal ambisi, tapi juga adalah implementasi pelaksanaannya. Dalam kaitan ini kita tidak ada jalan lain kecuali kita harus bekerja sama. Karena itu paradigma kolaborasi dan kerjasama itu harus kita jadikan pengalaman. Pandemi tidak ada satu negara pun yang mampu bekerja sendiri. Karena itu kita ingin melakukan kerjasama. Dan
Indonesia atau peran Indonesia dalam melakukan kolaborasi menjadi sangat strategis karena Indonesia ini selain sebagai presiden G20 juga di 2003 menjadi ketua ASEAN. Karena itu Indonesia akan memimpin upaya menanggulangi perubahan iklim ini secara lebih serius. Nah, yang kedua yang kami sampaikan juga, semua negara harus menjadi bagian dari solusi. Jangan ada satu negara yang kemudian tidak. Semua harus berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Nah, baik dalam kolaborasi maupun dalam rangka mencari solusi, itu kita harapkan peran negara-negara maju sesuai dengan komitmennya itu juga memberikan dukungan terhadap usaha penanggulangan iklim. Nah, yang ketiga yang kami sampaikan itu mengenai langkah-langkah yang dilakukan Indonesia sendiri. Ya, kita sudah menyampaikan rancangan kita itu 2 bulan yang lalu ya, tentang usaha pengurangan target dari 29 menjadi 31,9 dengan usaha sendiri, dari 41 menjadi 43 dengan bantuan internasional. Dalam kesempatan ini juga Wakil Presiden memaparkan sejumlah kebijakan yang sudah dilakukan Indonesia dalam upaya penurunan emisi, misalnya dalam hal investasi, transisi energi, pendanaan untuk aksi iklim, hingga pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Presisi Utama edisi 9 November 2022. Nantikan informasi terbaru kami dalam program Polri TV lainnya dan Anda juga dapat mengakses berita-berita terbaru kami di website kami tvradio.polri.go.id dan jangan lupa download aplikasi kami di Play Store dan App Store. Saya Rizka Melia pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat.